Bismillahirrahmanirrahim. Wamalan utawi perkara. Wamalan utawi perkara silaima najusa kang najisi apa ma oleh najis bibauli sobiyin kelawan uyuwe bocah lanang cilik sifate sobi lam yat'am kang durung mangan sapa sobi urung mangan ghaira labanin ing sakliyane puan atau susu ghaira labanin ing sakliyane puan atau susu iku fudiha den ciprati apa ma iku fudiha den ciprati apa ma bi ayyarasya gambarane kelawan yento bi ayyurasya majhul bi ayyurasya gambarane yento den ciprati alaihi ing atase ma apa maun banyu ya umu kang iso meratani apa mak hu ing ma ya umu kang iso meratani apa mak hu ing ma wayah lubu lan iso nyumrambai apa mak ing ma min ghairi sayalanin saking tanpa mili bi khilafis sobiyati berbedani kelawan wong wadon cilik fala buddha mongkotan kena ora fi bauliha ing dalem masalah uyuwe sobiyah fi bauliha ing dalem masalah uyuwe sobiyah minal ghusli saking basuh alal asli ing atase asale wa yatahaqqaqa lan dadi nyata apa ghuslun bisayalani kelawan milikake banyu wa yatahaqqaqu lan dadi nyata apa ghuslun bisayalani kelawan milikake banyu wal aslu lan utawi dalile utawa asale wal aslu lan utawi asale fi dzalika ing dalem mengkono-mengkono fudiha fi dzalika ing dalem mengkono-mengkono fudiha dalil dari mencipratkan air kepada tempat yang terkena air kencingnya anak kecil yang laki-laki yang belum memakan selain ASI. Iku hadisu syaikhaini hadis Imam Bukhari Muslim. Iku hadisu syaikhaini hadis se Imam Bukhari Muslim. Dan riwayatake an Ummi Qaisin saking Ummu Qais. An Ummi Qaisin saking Ummu Qais annaha sak temene Ummu Qais iku jaat teka sapa Ummu Qais bi ibnin kelawan gowo anak lanang. Laha keduwe Ummu Qais. Bi ibnin kelawan gowo anak lanang laha kedue Ibnu Qais sifate ibnin saghirin kang cilik lam yakul kang durung mangan sapa sobi at-ta'ama ing panganan fa ajlasa nuli nglungguhake hu ing sobi atau saghir fa ajlasa nuli nglungguhake hu ing saghir sinten Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi hijzihi ing dalem pangkonane Kanjeng Nabi fi hijzihi ing dalem pangkonane Kanjeng Nabi fabala nuli nguyui sapa saghir atau ibnin tadi anak lanang saghir bisa ibnin bisa sobi bisa alaihi ing atase Kanjeng Nabi fada'a nuli mundut sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bimain kelawan banyu fanadoha nuli nyipratake sinten Kanjeng Nabi hu ing baul walam yaghsil lan ora basuh sinten Kanjeng Nabi hu ing baul warawalan ngriwayatake sapa at-Tirmidzi Imam Tirmidzi wa ghairuhu lan saliyane Tirmidzi wa hasana lan bagusake sapa Imam Tirmidzi hu ing hadis yughsalu ing hadis yughsalu maknane den basuh yughsalu den basuh apa min baul jariyati uyuwe wong wadon nom wa yurasulan den sirati den ciprati apa min baulil ulami uyuwe wong lanang cilik wa furiqa lan den bedakake apa bainahuma ing dalam antarane jariyah lan ghulam apa bainahuma ing dalam antarane jariyah lan ghulam apa bin annal itslafa kelawan sak temene
condong apa bi anal itslafa kelawan sak temene condong bi hamdi sobi kelawan gendong bocah cilik iku aksaru luweh akeh fa khufifa nuliden entengake apa fi baulihi masalah uyuwe sobi wa bi annahu lan kelawan sak temene sobi wa bi annahu lan kelawan sak temene sobi iku aroku luweh encer min bauliha tinimbang uyuwe jariyah min bauliha tinimbang uyuwe jariyah fala yalsiku mongko ora kelet apa baul bil mahali kelawan panggonan lasikin kang kelet lasiko bauliha kelawan kelete pipi uyuwe jariyah bihi kelawan mahal wa qauluhu lan utawi pengendikane musannif rupane pengendikan layat am lafat layat am bi fathil ya'i kelawan den waca fathah ya'i maknane ai layatanawal tegese ora merkoleh sapa sobi wa qauluhu lan utawi pengendikane ke musannif rupane ghairu labanin lafat ghairu labanin iku ai maknane ditagoti krana ngalap pakanan pikuatan kama kaya dene keterangan selema zakaro kang wis ngucap sapa Imam Nawawi hu ing ma fi syarhil muhadzabi ing dalam syarah kitab muhadzab fala yamna'u lan ora nyegah annadha ing annadha ing nyiram ing nyipratake banyu atau annadha ing nyipratake apa at-tangkihu nyetaki apa tangkihu ya apa tangkihu nyetaki sobi awala wiladatihi ing dalem kawitane laire sobi bitamrin kelawan kurma wanahwihi lan sepadane tamr wala tanawal lan ora merkoleh hu ing sobi as-sufufa ing jamu wanah wahu lan sepadane sufuf lil islahi krana kebagusan yang selanjutnya adalah jadi yang perlu kita teliti bahwa pembahasan najis ini berurutan. Kita tahu bahwa jenis-jenis najis itu ada 3 ya, ada 3 apa? Mukhafafah, mughaladhah yang paling berat ya, mughaladhah najisnya anjing ya, yang kemarin sudah dibahas. Ada mughaladhah, mukhafafah, mutawasithah, M3. Mughaladhah, mukhafafah, mutawasithah. Kalau najis mughaladhah berarti najisnya anjing yang kemarin sudah kita bahas secara tuntas ya, yang mana cara membersihkannya adalah dengan membasuh 7 kali, salah satunya dengan debu. Terus yang kedua adalah mukhaffafah, yakni najis yang ringan, cukup kita cipratkan air saja, yakni pada najis kencingnya seorang anak atau bayi laki-laki. Di dalam fikih ada keterangan yang tidak lebih dari haulain atau 2 tahun. Nah, ya. Yang ketiga adalah najis mutawasithah, yang mana nanti terakhir akan dibahas. Jadi kalau sampean nanti masuk masalah bab najasah, yang pertama dibahas kalau di dalam kitab Mahali ini adalah mughaladhah, mukhaffafah, mutawasithah. Sekarang kita masuk ke najis yang mukhaffafah. Wa ma najusa bi bauli sabiyin lam yat'am ghairu labanin fudiha. Perkara yang najis sebab kencingnya anak kecil laki-laki, yang mana anak kecil tersebut belum mengkonsumsi apapun selain air susu ya. Lam yat'am ghairu labanin, selain belum mengkonsumsi, belum memakan apapun selain air susu. Yang dimaksud apa? Air susu manusia, entah itu dari ibunya atau dari wanita lain yang kita kenal dengan rodok. Nah, ketika ada perkara yang najis sebab terkena kencingnya seorang
bayi laki-laki yang belum statusnya belum memakan selain ASI, dan di dalam kitab fikih lain ditambahkan belum lebih dari 2 tahun, cara penyuciannya adalah fudiha, cukup dicipratkan atau dicipratkan ya, dipercikkan air, tapi dengan mubalaghah, di nemen, kalau kita mempercikkan airnya itu dengan sungguh-sungguh. Nah, di sini diberi contoh bi ayyurasya alaihi ma'un ya'ummu wa yaghlubu min ghairi sayalanin bi khilafis sabiyah. Gambarannya adalah seperti halnya kita mencipratkan air ke perkara yang kena najis itu, ya, ke perkara yang kena najis itu, yang mana sekira air tersebut bisa meratani atau menyeluruh ke bagian najis tersebut. Berbeda dengan tanpa mengguyur. Sayalan itu mengguyur. Biasanya kan jadi gini ya. Untuk menghilangkan najis yang perlu kita ketahui, najis itu juga ada 2. Ada yang namanya najis hukmiyah, ada yang namanya najis ainiyah. Nah, mana dulu yang harus kita bersihkan? Kita harus bersihkan najis ainiyahnya dulu sebelum membersihkan najis hukmiyah. Najis ainiyah itu adalah sebuah najis yang mana bentuk najisnya itu terlihat. Ain, mata, ya, terlihat. Terus kalau najis hukmiyah itu adalah sebuah najis yang mana bentuknya sudah tidak terlihat. Itu namanya najis hukmiyah. Nah, biasanya kalau di sini ada anak kecil, ya, ada anak kecil kok pipis, ya, pipis itu cukup dibersihkan dengan air. Bikhilafis sobiyati, berbeda dengan bayi perempuan. Nah, berarti ini khusus untuk bayi laki-laki, tapi syaratnya bayi tersebut belum mengkonsumsi apapun selain selain ASI. Bikhilafis sobiyati, berbeda hukumnya dengan perempuan kecil. Ya. Fala budda fi bauliha minal ghusli alal ardi wa yatahaqqaqu bisayalani. Kalau kencingnya perempuan, ya, bayi perempuan sobiyah, maka kita tidak boleh menggunakan hukum membersihkan najis seperti halnya bayi laki-laki tadi. Ketika bayi perempuan, baik dia sudah mengkonsumsi makanan lain atau belum, baik dia sudah 2 tahun atau belum, maka hukumnya tetap dibasuh, ya, dikerucuk banyu bisayalan. Tapi caranya apa? Ketika misal pipisnya, ya, atau kencingnya itu di lantai, maka bersihkan dulu lantainya, kita bersihkan dulu najis ainiyahnya, najis yang terlihat. Ketika sudah dibersihkan, kemudian sampean baru basuh, ya. Biasanya yang menjadi masalah di kita adalah ada ompolan, ada anak ngompol di lantai. Terus kita belum membersihkan najis ainiyahnya, malah langsung membersihkan najis hukmiyahnya. Nggak bisa. Nek seumpama masih ada pipis ya, terus sampean siram, yang ada malah pipisnya itu sampai kemana-mana, najisnya sampai kemana-mana. Berbeda ketika memang sampean airnya sekaligus banyak, yang mana langsung bisa memantapkan diri sampean najis tersebut benar-benar hilang atau airnya keluar dari tempat itu, ya. Nek semua sampean airnya cuma sak cibuk, itu malah tidak menyelesaikan masalah. Nah, cara membersihkan najis gimana? Ketika ada ompol, ya, ketika ada ompol di lantai, ada pipisnya dibersihkan dahulu, diusapi, dibersihkan dahulu. Setelah dibersihkan, najisnya sudah tidak terlihat, najis ainiyahnya sudah tidak terlihat, baru kita bersihkan najis hukmiyah. Dengan cara apa? Baru diguyur. Yang penting bentuk pipisnya itu sudah diusap terlebih dahulu. Gitu caranya untuk membersihkan najis. Ya. Wa yatahaqqaqu bisayalan. Yang dimaksud wa yatahaqqaqu bisayalan apa?
Dan ini sudah menjadi hukum kepastian bahwa ketika yang kencing adalah seorang bayi perempuan, ya, maka tetap hukumnya diguyur air, tidak bisa menggunakan dicipratake. Dalilnya apa? Dasarnya apa? Bahwa kenapa laki-laki kok bayi laki-laki ketika dia kencing cukup dengan dipercikan air. Wal aslu fi dzalika hadisus syaikhaini, karena ada dalil yang mana sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari Muslim yang bersanad dari Ummu Qais, annaha ja'at bi ibnin laha saghirin lam yakul at-ta'ama. Pada suatu ketika Ummu Qais sowan ke Nabi Muhammad SAW sembari membawa anak laki-lakinya. Nah, fa'azlasahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi hizzihi. Kemudian setelah Rasulullah melihat anak tersebut, Rasulullah meminta anak tersebut, maksudnya meminta itu mengajak anak tersebut untuk duduk di pangkuan Rasulullah. Fabala alaihi. Nah, setelah duduk tiba-tiba bayi laki-laki tersebut malah pipis mengencingi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terus kemudian apa yang dilakukan Rasulullah? Fada'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bima'in fanadohahu walam yaghsilhu. Jadi ketika Rasulullah terkena pipis dari Sobi tadi, dari bayi laki-lakinya Ummi Qais, yang mana bayi laki-lakinya itu belum memakan sesuatu, ya, belum mengkonsumsi selain ASI, Kanjeng Nabi membersihkan najisnya cukup dengan mencipratkan air, walam yaksilhu, dan tidak dengan membasuh kencing tersebut. Nah, itu yang dilakukan Kanjeng Nabi. Ini dalilnya. Ada dalil tambahan, warawa at-Tirmidzi wa ghairuhu wa sanahu hadisa. Imam Tirmidzi dan teman-temannya dan para sahabatnya Imam Tirmidzi meriwayatkan sebuah hadis dan status hadis ini hasan. Bunyinya hadis apa? Yughsalu min baulil jariyah wa yurashu min baulil ghulam. Ketika seorang perempuan, jariyah itu berarti perempuan yang sudah agak dewasa, ketika seorang perempuan kencing, maka dia pembersihan najisnya dengan dibasuh. Wa yurashu min baulil ghulam. Ketika seorang anak laki-laki kencing, maka cukup dengan dipercikan air. Gitu. Nah, kenapa kok dibedakan? Kalau laki-laki dipercikkan, kalau perempuan diguyur, padahal yang namanya kencing itu sama-sama najis. Nah, tapi kita tahu bahwa benar-benar ulama dulu ketika menggali hukum benar-benar sudah ada penelitian, ya. Sudah ada penelitian secara mendetail. Di sini diberikan gambaran sedikit. Wa furiqa bainahuma bi annal itslafa bi hamlis sobi aksaru fa khufifa fi baulihi. Kenapa dibedakan antara laki-laki dan perempuan? Ketika laki-laki dicipratkan air, ketika perempuan diguyur dengan air dalam cara pembersihan najis pipisnya. Di sini dikatakan bahwa bayi laki-laki itu lebih disukai, ya, lebih disukai oleh banyak orang. Maksudnya gimana? Orang-orang itu setelah Kiai Musonif meneliti, ketika ada bayi laki-laki itu mereka rasa ingin gendongnya itu lebih banyak daripada bayi perempuan. Nah, makanya biasanya mbak-mbak itu seneng nek ono gus-guse, nah gus-guse cek cilik ngono kan. Gus-guse cek cilik ono iku digendongi. Ya. Tapi malah sing cemburu kadang malah kangkange. Kadang kangkang malah coba aku dadi bayi dimong-mong mbak, pikirane kangkang. Nah, itu. Jadi di sini dikatakan bahwa bayi perempuan itu tidak begitu diminati untuk digendong, lebih diminati bayi laki-laki. Nah, presentasenya bayi laki-laki itu lebih sering digendong daripada bayi perempuan. Maka dari itu, fa khufifa fi baulihi. Status hukum kencingnya itu diperingan dalam pembahasan membasuh najisnya. Ya. Itu alasan pertama. Terus alasan yang kedua, wa bi annahu araqu min bauliha fa yasiku bil hamli
lusuqa bauliha bihi. Kalau kencingnya seorang laki-laki itu sifatnya dia bening, ya. Kencingnya seorang laki-laki itu bening, bayi laki-laki bening, dan dia tidak terlalu, dan kencingnya tidak terlalu menempel ke tempat yang dikencingi. Nah, berbeda dengan perempuan. Kalau kencingnya perempuan itu sudah bau, pesing, terus kemudian budak, ya, tidak bening, budak, terus si tekstur dari kencingnya itu lengket, ya, lengket. Jadi gambarannya gini, kalau laki-laki kencing di lantai, ini cuma gambarannya. Kalau bayi laki-laki kencing di lantai, terus kemudian dibasuh iki cepat hilang. Nek perempuan itu kadang ngetok, ngetok ada bekasnya, Nah, itu gambarannya. Kalau kata kitab di situ seperti itu. Itu perbedaan antara kencing laki-laki dan perempuan. Paham ya? Wa qauluhu lam yat'am bi fathil ya'i ay lam yatanawal. Dalam hadis tadi ada lafadz yang mengatakan lam yat'am. Nah, makna lam yat'am atau belum diberi makan, belum memakan sesuatu, ini yang dimaksud adalah ay lam yatanawal. Memang tidak ada sesuatu yang belum dimakan, dikonsumsi oleh bayi laki-laki tersebut kecuali ASI. Tapi kok kalau bayi laki-laki tersebut sudah makan kayak roti, sudah makan kayak bubur, ya, maka itu sudah status najis mukhafafahnya sudah hilang. Nah, di sini juga dikatakan wa qauluhu ghairu laban ay li taghaddi kama dzakarahu fi syarhil muhadzab. Lafadz ghairu laban atau mengkonsumsi selain ASI, yang dimaksud mengkonsumsi selain ASI apa? Benar-benar li taghaddi, untuk perbaikan gizi, untuk memberikan sebuah energi. Berarti benar-benar makanan ia makan, ya, bayi tersebut makan memang untuk memberikan gizi, memberikan energi kepada tubuhnya. Nah, misal ada bayi sudah makan biskuit, tapi memang makannya itu sudah menjadi konsumsi bayi itu. Panganannya biskuit, memang gue pengganti ASI, memang gue mangan. Maka status najis mukhafafahnya hilang. Ketika dia kencing, dia harus dibasuh menggunakan air, seperti halnya najis mutawasito, ya. Tapi kok nek seumpama ada bayi, terus kemudian dia cuma gigit biskuit, niatnya cuma gigit tok, nggo dolanan tok, ya. Nggo nyemil tok, nggo dolanan tok, tidak untuk dibuat kekuatan, tidak untuk dibuat konsumsi menambah gizi dan menambah energi, maka status najis mukhafafahnya masih bisa dipertahankan. Nah, itu bedanya. Ya, nanti kalau ada yang bingung bisa tanya di komen. Bismillahirrahmanirrahim. Fala yamna'u an nadha tankihuhu awwala wiladatihi bitamrin wa nahwihi wala tanawalhu as-safufa wa nahwahu il islah. Pak, tanya. Tadi kan dikatakan bahwa ketika bayi tersebut belum mengkonsumsi apapun kecuali ASI. Tapi kan kita punya sebuah tradisi yang mana ada tangkih atau nyetai bayi. Kalau bayi baru lahir biasanya rahangnya itu dikasih manis-manis. Ya, dikasih manis-manis. Ya kan, biasanya nyetai lah kalau bahasa Jawa itu. Bayi lahir terus kemudian dicetai, ditangkih, dikasih kurma atau dikasih madu di rahang-rahangnya agar lisannya juga bagus. Nah, itu kan bisa basah. Nah, berarti kan dia sudah mengkonsumsi, ya bisa. Berarti kan dia sudah mengkonsumsi selain ASI. Itu bagaimana hukumnya? Atau mungkin anak saya sakit terus kemudian saya kasih jamu. Berarti kan dia tidak mengkonsumsi selain ASI. Itu bagaimana hukumnya? Di sini dikatakan hal-hal tersebut tidak merusak status najis mukhafafahnya. Nah, karena sekali lagi bukan untuk berniat
menambah gizi, mengkonsumsi sebagai makanan-makanan pokoknya, bukan. Ya kan? Nah itu, maka ketika kok bayi dicedai tetap statusnya masih najis. Ketika kencingnya masih najis mukhafafah. Penyucian najis mukhafafah cukup dengan dipercikan air. Bismillahirrahmanirrahim. Wa malan utai perkara silaiman najusa kang najis apa ma bi ghairihi ma kelawan saliyane kalep wa khinzir. Ai bi ghairil kalbi tegese saliyane anjing wa nahwihi lan sepadane anjing. Ghairi baulis sobi kang saliyane bocah uyuwe bocah lanang cilik almadkuri kang wis den tutur iku ilam takun lamun ora ana apa ainun kahanan minan najasati saking najis fihi ing dalem ma contone kabaulin kaya dene uyuh jafin kang garing walam yudrok lan ora den temu lahu keduwe baul apa tokmun rasa wala launun lan ora werna wala rihun lan ora ambu kafa mongko nyukupi apa jaryul mai ngiliake banyu alaihi ing ngatasé marotan kelawan saambalan. Ini sudah masuk ke najis mutawasito. Di sini dikatakan ketika ada najis wama najusa bi ghairihima yang disebabkan selain anjing berarti najis mughaladhah, yang disebabkan selain baulis sobi berarti najis mukhafafah. Nah, ya. Di sini dikatakan ilam takun ainun dan keberadaan najis tersebut tidak terlihat najisnya. Ya, tidak terlihat najisnya. Contoh nekabaulin jafin seperti halnya kencing yang sudah mengering, bekas lah. Misal di lantai kemarin hari Rabu ada anak kecil cah santri sing pipis ya. Terus kemudian ya mbok kebelet napa pripun. Nah, kemudian konangan di hari Jumat. Nah, konangan di hari Jumat kan bentuk najisnya sudah tidak ada, tapi kadang kan mambu itu ada, kadang mambu itu kan ada. Nah, ini ketika sampai menemui seperti itu, sampai latihan praktek najis ya. Jangan malah kono orang najis anggar bawa bunderi spidol ditulisi najis. Itu bukan menjadi masalah gitu loh. Itu kesempatan sampean untuk praktek membersihkan najis. Biasanya anggaran najis cukup dikai spidol apa dikai bangku ditutupi tulisi najis. Itu enggak menyelesaikan masalah. Nah, di sini dikatakan walam yudrak lahu ta'mun wala launun wala rihun, ketika dideteksi ora ono ambune, ora ono wernane, ora ono rasane. Maksudnya rasa di sini ora kok kudu sampean jilat ya. Ora kudu sampean jilat apa ngrasani. Cukup dirasa iki najis. Iki misalkan kadang ada ganjel gitu kan. Didelok-delok teksturnya, didelok-delok apa, ciri-cirinya kan ada. Ini yang lebih ke umumnya ta'mun. Maka cara membersihkan najisnya kafa jaryul ma'i alaihi marrotan. Cukup dengan menyiramkan air sekali saja. Saciduk, wus, selesai. Itu ketika najis hukmiyah. Kan najis hukmiyah ya, karena najis hukmiyah apa kemarin? Najis lam yudrak lahu ta'mun wala launun wala rihun. Ya, najis yang memang tidak bisa terlihat dan ya, bentuknya tidak terlihat. Terus rasa bau warnanya juga agak sulit dideteksi. Tapi bagaimana ketika bentuk najisnya ada? Wa in kana aslan lamun tinemu. Wa in kana aslan lamun tinemu apa ainun kahanan. Minha saking najasa fihi ing dalem ma. Ketika najis tersebut kelihatan bentuknya, wajib mongko wajib apa izalatu ta'mi ngilangi rasa. Wa mujawalatu ghairihi lan nandangi sakliyane ta'mun. Nah, pokoknya kalau kelihatan najisnya ya sudah najisnya diambil dahulu. Najisnya diambil dahulu. Dan berusaha menghilangi sisa-sisanya, baik warnanya, baik baunya. Walaya durulan ora bahayani. Walaya durulan ora bahayani apa bako ulaunin tetepe werna aurihin utawa ambu.
asura kang angel apa zawaluhu ngilangi laun auri. Asura kang angel apa zawaluhu ngilangi laun auri. Contone kalau nidami kaya warnane getih, warihil khamri lan ambune khamr. Bi khilafima berbedane kelawan perkara silaima ida sahula ing dalam nalikane gampang apa zawaluh fayadurru mongko bahayani apa bakok. Fayadurru mongko bahayani apa bakok. Di sini dikatakan yang wajib hilang adalah to'am. Yang wajib hilang adalah to'am. Ada sebuah dispensasi, ada sebuah keringanan. Tidak membahayakan ketika bekas warna najis atau bau najis tersebut masih ada. Jika memang sangat sulit dihilangkan. Contohnya apa? Seperti halnya warna darah. Ya. Mungkin cuma mbak-mbak habis haid, terus kemudian malah merembes tekan kain-kain ya, terus bariku cawete hilang apa piye, terus ketemu wis ngetok. Oh biasanya sing sering mas gudiken ya, gudiken kan nanah gede-gede di sarungnya rupanya putih, sarungnya warnanya putih, terus kemudian darahnya nanahnya nempel, terus biasa kan kalau santri itu seminggu 2 minggu baru dibasuh. Akhirnya apa? Rasanya hilang. Nah, bagaimana dengan warnanya? Warnanya masih ada di situ. Nah, ketika memang sampai gosok-gosok sampai harus paringi Baiklin dan lain enggak hilang, ya sudah la yadurru. Karena tidak membahayakan. Karena apa? Asru zawalihi. Sulit untuk dihilangkan. Sama saja dengan rihul khamr atau bau dari khamr. Khamr itu kan baunya nyengak ya. Baunya nyegrak. Kadang ada ketumpahan khamr, warnanya sudah hilang. Zatnya, rasanya sudah enggak ada. Tapi masih ada bau nih. Lah itu gimana? Ya itu tetap dima'fu. Nah gitu. Tapi ketika kita masih bisa mampu untuk menghilangkannya, maka status keringanan itu hilang. Di sini dikatakan idza sahula fayadurru. Ketika memang harusnya baunya atau bekasnya bisa dihilangkan, maka sampean harus menghilangkannya. Wa firrihilan iku tetep ing dalem ambu. Wa firrihilan iku tetep ing dalem ambu qaulun utawi pengucap. Qaulun utawi pengucap. Tentang masalah bau, nah, bau najis, ada sebuah pendapat. Rupane annahu sak temene kelakuan. Rupane annahu sak temene kelakuan iku yaduru bahayani apa baqauhu tetepe rih fituhril mahali ing dalam sucine panggonan. Nah, ada suatu pendapat tetap tidak bisa, tetap tidak dimakfu, tetap tidak bisa diberi keringanan. Kalau masih ada baunya, ya tetap bahaya. Itu yang pendapat melawan tadi. Nah, saya sering bilang bahwa kitab mahal ini lebih cocok untuk kitab sebagai dasar untuk basuh masail. Karena dalam setiap hukumnya ada khilaf, ada perbedaan pendapat. Yang pertama mengatakan boleh, yang kedua mengatakan tidak boleh. Nah, gitu. Wa fil launi lan iku tetep ing dalem warna. Wajhu kadzalika utawi wajhun utawi wajah. Untuk pembahasan masalah warna atau bekas dari najis itu ada sebuah pendapat. Kadzalika hale kaya mengkono-mengkono annahu. Yang mana pendapatnya sama dengan pendapat yang belakangnya, yakni apa? Yadurru, berbahaya. Ya. Fatartakibu nuli tumpo-tumpo apa al-masyaqqatu kangelan fi zawaliha ing dalem ngilangi laun aurih kultu ngucap sapa ingsun kama kaya dene keterangan selema kala kang ngucap sapa Imam Ar-Rafi'i Imam Rafi'i fi syarhi ing dalam syarah fa inna baqiya mongko sak temene tetepe karo-karone laun manrih ma'an hale bareng iku doro bahayani apa laun aurih ala sahihi ing atase kaul sahih wallahu ta'ala Gusti Allah iku a'lamu luweh
ngerti. Alasane liquwati dilalatiha krana kuwate dilalai laun aurih ala bako ilaini ing ngatasi tetepe kahanan. Di sini Kiai Musonef berpendapat memberikan solusi. Ketika ada dua ciri-ciri najis itu berkumpul, laun dan rihnya, bau dan bekasnya itu berkumpul, ya, di sini kultu Kiai Musonef mengatakan kama qala ar-Rafi'i fi syarhi, yang mana mengambil dari pendapat Imam Rafi'i, ya, fa in baqiya ma'an doron. Jika memang keduanya masih ada dalam satu najis, warnane ono, baune ono, maka itu membahayani. Tapi jika salah satunya hilang, entah masih sisa salah satunya, ya, masih sisa warnane tok atau sisa baunya tok, maka tidak membahayakan. Yang penting salah satunya sudah hilang. Kan tadi 3, rasa, bau, dan warna, ya kan? Nah, kalau cuma sisa 1 di sini dikatakan nggak apa-apa. Tapi kalau masih sisa 2, ini yang tidak diperbolehkan. Di sini dikatakan berbahaya. Wasani lan utawi kang kaping pindho iku la. Pendapat yang kedua mengatakan tidak. Wasani lan utawi kang kaping pindho iku la, ora. Tidak berbahaya. Alasannya lil masyaqqati krana abot fi zawalihima ing dalem ngilangi laun aurih. Kama laukana kaya lamun ana apa laun aurih ana iku fi mahalaini ing dalem panggonan loro. Wala tajibu lan ora wajib apa al isti'anatu jaluk tulung fi zawalil. Maksudnya jaluk tulung di sini menggunakan alat-alat lain selain air. Menggunakan media lain selain air, misal menggunakan sabun, menggunakan cairan atau apa. Fi zawalil asari ing dalem ngilangi bekasi bi ghairil ma'i kelawan tanpa banyu. Wakila lan tin ucapake tajibu wajib apa isti'anah. Wakila lan tin ucapake tajibu wajib apa isti'anah. Di sini dikatakan bagaimana ketika kita membasuh najis. Apakah harus dengan sabun? Apakah cukup dengan air? Ada qaul yang mengatakan wajib isti'anah atau menggunakan sabun, cairan, superpel, dan lain-lain. Ada yang mengatakan tidak usah menggunakan air, menggunakan selain air. Wasohahalan wis nyohehake hu engkil. Wasohahalan wis nyohehake hu engkil sapa al-musannifu Kiai Musannif fit tahqiqi ing dalem kitab tahqiq wa tangqihi lan kitab tangqih. Wa yustaratulan den syaratake apa wurudul ma'i tumekane banyu. Wa yustaratulan den syaratake apa wurudul ma'i tumekane banyu alal mahali ing ngatasé panggonan. Lal asri dudu meres lahu maring mahal. Fil asohi ing dalem kaul kang asoh. Fihima ing dalem karo-karone yustaratu dan al asru. Fihima ing dalem karo-kane yustaratu dan al asru. Wa kumuqabiluhu lan utai perbandingane asoh fil aula ing dalem perkara kang pertama iku qaulu Ibnu Surajin. Pengendikane Ibnu Suraj atau pendapate Ibnu Suraj fil ma'i ing dalam masalah banyu alqalili kang sithik. Idza aurada ing dalam nalikane nekani alaihi ing atase ma apa al mahalu panggonan an najasu kang najis diutoh hira supaya yen to nyucikake sapa wong hu ing mahal contone kasaubi kaya dene dodot yughmasu kang den rendem apa saub fi ijanati ma'in ing dalem wadah banyu. Kadzalika hale kaya mengkono-mengkono maul qalil. Innahu sak temene maul qalil iku yutahiru nyucikake apa maul qalil hu ing najis. Kama kaya dene keterangan silai malaukana. Laukana lamun ana apa maul qalil ana iku waridan perkara kang tumeka bikhilafi ma berbedane kelawan perkara silai malau alqats lamun nemokake hu ing mahal apa arrihu angin fihi ing dalem maul qalil fayunajisu mongkon najisake apa maul qalil bihi kelawan rih.
bihi kelawan ma lau al qadsu, bihi kelawan ma lau al qadsu. Wal khilafu lan utawi perbedaane fisaniyati ing dalam masalah kang kaping pindho iku mabni al khilafi ing atase khilaf al ati kang teka fi taharatil husalati ing dalam sucine wasuhan. Ingkulna lamun ngucap sapa kita bi taharatiha kelawan sucine husala wa huwa lan utawi kulna iku al adharu jelas. Fala ishtaratu mongko ora den syaratake apa al asru meres wa illa lan lamun ora ingkulna ishtarata mongko den syaratake apa al asru wa yakumu lan jumenengi makomahu ing panggonane istirat apa al jafafu perkara kang gandring fil asahi ing dalem qaul asah. Ini disyaratkan mendatangkan air, ya, airnya dikucurkan, didatangkan, digebyurkan di sebuah tempat, ya, di sebuah alal mahal, di sebuah tempat. Wal asru, dan tidak disyaratkan untuk memerasnya atau bahasanya menggosok, mengepel. Fil aswahi yang dalam qaul kang asah. Nah, di sini dicontohkan, ya, di sini dicontohkan